Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ditami Rahmatika Lubis, NIM 0403181045, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Adapun saya di sini untuk memenuhi tugas sejarah perkembangan Al-Quran di Indonesia dengan materi peran ulama dalam pengembangan Al-Quran di Indonesia. Adapun beberapa peran ulama, yang pertama menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Yang kedua, menjelaskan kandungan Al-Quran seperti firman Allah yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Yang ketiga, ulama adalah menyelesaikan permasalahan dan problem agama yang terdapat pada masyarakat. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 7 yang artinya, "Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui." Selanjutnya, pengembangan mushaf Al-Quran di Indonesia. Tentu, proses sejarah Al-Quran hingga menjadi satu rangkaian mushaf utuh tidak akan luput dari tahapan yang panjang yang mengiringi, yaitu terkait pemeliharaan wahyu Al-Quran. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan cara menghafal dan dengan cara menuliskannya. Seiring masuknya Islam di Indonesia, disinyalir pada saat itu pula Al-Quran mulai disebarluaskan dan diajarkan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, mushaf Al-Quran standar Utsmanilah yang banyak dicari. Kemudian, perkembangan tafsir di Indonesia. Perkembangan tafsir Al-Quran dalam konteks Indonesia dapat ditelusuri dengan melacak sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tafsir Al-Quran di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode pra-modern, dan periode modern hingga sekarang. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.